diberikan target untuk tahun ini agak sangat-sangat fantastis. Nah, Tapi masuk akal, targetnya nggak masuk akal. ya kalau dibilang masuk akal nggak masuk akal. Sebetulnya karena ini yang harus diklarifikasi. Kalau disebut kelangkaan itu sebetulnya enggak. Enggak ya. Tapi kalau misalkan penebusan ke kios yang jauh, iya mungkin. Kenapa petani tidak menebus sesuai dengan alokasi pupuk? Karena dia sudah sudah mempraktekkan atau sudah memanfaatkan pupuk-pupuk organik tadi. Ya. Walaupun mungkin ya secara existing itu adalah sawah, tetapi secara pola ruangnya itu sudah untuk peruntukannya adalah untuk pemukiman. Itu tidak disebut alih fungsi. Saklek udah untuk Kalau pakai slogan mah LP2B harga mati. Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail, redaktur tribuncirebon.com. Kali ini saya sedang berada di Kuningan Tribuners. Saya berjumpa dengan Dr. Wahyu Hidayah MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Kita akan membicarakan soal ketahanan pangan dan juga kondisi pertanian di Kabupaten Kuningan saat ini. Selamat siang Pak Wahyu. Ya. Selamat siang, Sampurasun. Sampai Wahyu. Makasih sudah menerima kami di kantor Bapak ini. Ya. Pak Wahyu, bicara soal ketahanan pangan yang juga jadi tugas lah ya di dinas Bapak. Apa sih yang sudah dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan di Kuningan ini Pak Wahyu? Ya, terima kasih. Jadi memang ketahanan pangan sekarang jadi tambah seksi. Semua elemen, semua stakeholder didorong untuk mensukseskan ketahanan pangan. Ya. Kami dari Kabupaten Kuningan ya, selaras juga dengan program visi misi pusat sampai ke daerah Kabupaten Kuningan, kami ada target-target dalam rangka pemenuhan atau dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Atau kalau lebih spesifik lagi, bukan hanya cuma ketahanan pangan, tapi kemandirian pangan. Bagaimana pangan itu dapat dihasilkan oleh wilayah sendiri, tidak perlu mendatangkan pangan dari luar. Kalau ketahanan pangan itu kan konsepnya asal konsep supply demand-nya atau terpenuhi. Tapi kalau kemandirian pangan, bagaimana pangan itu bisa dihasilkan dari wilayah itu. Nah, kita mencoba untuk bukan hanya tadi ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan. Nah, kita mencoba untuk bisa pangan itu bisa dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan sendiri, sehingga kita bisa mandiri secara pangan. Apa saja yang dilakukan? Kami ada target-target untuk ketahanan untuk pangan itu. Kita ada target pemenuhan atau luas tambah tanam. Luas tambah tanam untuk padi dan jagung, otomatis nanti larinya ke berapa produksi dengan berapa produktivitasnya. Kemudian juga dari sisi lainnya, kami ingin mandiri pangan untuk horti dan sayuran. Makanya ada program-program yang kita lakukan. Nah, untuk di pangan, ya, walaupun kami juga ada potensi pangan lokal di Kabupaten Kuningan, yaitu ubi jalar. Nah, kami ada fokus berarti di beras, kemudian jagung dan ubi jalar. Kemudian untuk pemenuhan tadi dalam rangka pengendalian inflasi, Kabupaten Kuningan membuat program namanya Taman Masagi, Mas. Taman Masagi maksudnya. Taman Masagi. Masnya itu saya
Taman Masagi. Apa itu Taman Masagi? Tanam di halaman Mitra Sinergi Jaga Inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami melaksanakan panen Taman Masagi Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025. Taman Masagi tanam di halaman Mitra Sinergi Jaga Inflasi. Mari manfaatkan sejengkal tanah pun pekarangan di sekeliling kita untuk budidaya tanaman pangan. Taman Masagi Kuningan. Itu sudah berlangsung berapa lama, Pak Wahyu? Taman Masagi dari tahun lalu. Dari tahun lalu. Ya, tahun lalu, kemudian tahun ini kita kuatkan lagi Taman Masagi. Jadi kita dorong petani, kita dorong warga memanfaatkan. Jadi dengan konsep manfaatkan sejengkal lahan pun untuk budidaya pangan. Nah, budidaya pangan tadi sayuran, buah juga boleh, sayur-sayuran. Yang termasuk jenis yang volatile food. Nah, volatile food itu artinya jenis yang memang gampang bergejolak. Bisa naik, kadang bisa turun. Cabai mungkin itu. Dan mempengaruhi inflasi gitu, seperti cabai. Jadi makanya cabai, tomat, lain-lain yang bisa dimanfaatkan. Karena kenapa kita sampai ada program itu? Karena luas baku sawah di Kabupaten Kuningan terbatas. Beda dengan Cirebon Kabupaten tentunya. Beda dengan Indramayu atau dengan Majalengka. Kami di Ciayu Majakuning itu luas baku sawah kita itu berarti dibanding dibanding Indramayu, dibanding Cirebon, dan dibanding Majalengka kita yang terendah. Kita hanya tapi dibanding kota Cirebon tentunya banyak kita. Kalau di Cirebon kan luas baku sawah hanya sekitar 100 hektar ya. Kalau di Kabupaten Kuningan luas baku sawah Kabupaten Kuningan itu sekitar 26.016 hektar. Dan itu kita manfaatkan maksimal dalam rangka tadi mewujudkan kemandirian pangan. Dari 26.000 itu ya sekitar 5.000 itu untuk ubi jalar. Nah, sekitar 5.000, biasanya kisarannya di 5.000 sampai 6.500 setiap tahun itu penanaman kita seperti itu. Nah, kemudian sekitar 1.000 hektar itu untuk hortikultura, sayuran, bawang merah dan lain-lainnya, hortikultura, sehingga menyisakan sekitar 20.000 untuk padi ya, pangan ya, padi. Nah, ada jagung. Nah, yang 5.000 tadi bisa berbicara dengan jagung lah nanti pada saat musim kemarau-nya ada palawija. Nah, sehingga kami diberikan target untuk tahun ini agak sangat-sangat fantastis. Nah, ini masuk akal targetnya, nggak masuk akal. Ya kalau dibilang masuk akal nggak masuk akal. Ya, karena tahun lalu saja kita luas tambah tanam untuk luas tanam dengan luas panen kita hanya 56.929. Nah, targetnya itu tahun kemarin. Nah, tahun kemarin kita hanya mencapai 56.929 hektar untuk tanam dan panen, luas taman panen untuk padi. Ada beberapa kendala memang. Tahun kemarin ada kemarau, berkepanjangan gitu ya. Nah, tahun ini kami ditarget oleh Kementerian Pertanian itu 75.582 coba. Nah, itu yang harus kita sampai ke lapangan, penyuluh bahu-membahu untuk mensukseskan target ini. Dan alhamdulillah sampai dengan bulan Juli itu kita ya alhamdulillah tadi tahun ini tahun keberuntungan. Kemarau juga kemarau basah. Masih ada hujan sampai dengan bulan Agustus ini. Di sekeliling kantor juga masih ada yang sudah mulai membajak dan tanam lagi. Tanam ketiga berarti ya. Udah.
Padahal tahun lalu itu bulan-bulan seperti ini sudah bulan kering dan susah air. Alhamdulillah sekarang. Nah, alhamdulillahnya tahun ini per bulan Juli 2025 dari target 75.582 kita sudah tercapai luas tanam itu 56.645 hektar. Jadi yang kemarin itu 5.929 itu sekarang udah 5.645 sudah selesai itu. Sudah selesai ya. Ya sebetulnya. Capaian target tahun lalu itu sudah selesai. Beda dikit lah, bedanya 300-an hektar. Ya. Nah kita akan mencoba mencari yang 19.000 ini ya. 75.000 itu. Optimis Pak? Insya Allah harus optimis. Ya, apalagi masih ada 6 bulan ke depan. Masih ada 6 bulan lagi. Dan di samping padi kita juga ada target untuk jagung. Untuk jagung 1.576 targetnya. Alhamdulillah kita sudah tercapai di 2.809 hektar. Itu sudah tercapai. Nah kemudian di ubi jalar ini keunggulan Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah hanya beberapa kabupaten di Jawa Barat yang ada potensi ubi jalar ya. Salah satunya misalnya Sumedang, kemudian Bandung, ya. Nah Kuningan. Jadi Kabupaten Kuningan untuk rata-rata setiap tahun itu luas tanam dan panen untuk ubi jalar itu sekitar antara 5.000 sampai 6.500 hektar. Ada target, tapi kalau ubi jalar nggak ada target dari Kementerian Pertanian? Nggak ada. Jadi sekarang Pak Menteri itu atau Pak Presiden itu ingin ada tidak lagi impor itu di satu beras, jagung, gula, dan garam. Ya, jadi kita punya tugas dua, beras dan jagung. Gula kita enggak, garam juga kita enggak punya laut. Jadi kalau misalkan gula dan garam mungkin daerah lain ya, tugas daerah lain. Jadi komoditas unggulan di Kuningan ini ubi jalar ya, Pak. Tadi ada juga padi dan jagung yang sudah. Kalau dilihat dari luasannya, yang paling luas ditanam itu ya padi beras nanti. Yang targetnya tadi 75. Kemudian baru yang keduanya ubi jalar. Jagung baru nomor 3. Tapi kalau misalnya untuk lahan padi itu merata di seluruh daerah Kuningan Pak, atau ada di daerah tertentu saja itu dah? Enggak, kalau padi merata di seluruh wilayah. Walaupun di sawah ada hujan pun. Nah, ada beberapa wilayah yang termasuk sawah ada hujan, kira-kira sawah ada hujan Kabupaten Kuningan dari 26.000 luas baku sawah itu 9.000-an itu luas sawah tanda hujan. Nah, tapi kami bisa optimalkan untuk sawah tanda hujan itu bisa 2 kali tanam dan 2 kali panen. Minimal ya. Iya. Itu memang kondisinya memang seperti itu ya. Jadi di sawah tanda hujan itu untuk padi itu 2 kali, kemudian 1 kali baru palawija. Jadi di mix gitu ya, bukan hanya padi aja. Tapi kalau di wilayah yang memang sentra-sentra padi yang memang sepanjang tahun ada air, atau wilayah-wilayah yang memang bisa dioptimalkan untuk padi 3 kali, ya kita lakukan padi 3 kali. Ada wilayah yang sama sekali juga nggak padi, ada. Di wilayah Kuningan Utara kan terus setiap tahun dia ubi jalar seperti itu. Nah, kalau padi itu semua, hampir semua kecamatan ada lahannya. Kemudian kalau untuk ubi jalar itu hanya wilayah Kuningan Utara sama Barat ya. Nah, jadi contoh kecamatannya tuh dari mulai Cipicung, walaupun di Ciawi juga masih ada ya Pak. Ciawi, Cipicung, Cigana Mekar, Japara, Cilimus, Mandirancan, Pancalang, Jalaksana, Keramat Mulia, daerah wilayah sana itu potensi untuk bijalar. Ya. Nah, kalau potensi yang jagung itu Ciberem, Cibingbin, Cimahi, Dharma, Jambe, daerah. Jadi ada wilayah selatan
Ya, ada wilayah timur. Ada selatan dan timur. Itu yang di Jagung. Pak, tantangannya seperti apa sih Pak untuk memenuhi target-target dari Kementerian Pertanian? Ya. Yang paling dirasakan. yang harus ada jika kita ingin mensukseskan ketahanan pangan atau kemandirian pangan adalah apa? Air. Karena ada waduk Dharma Pak. Iya, maksudnya ada waduk Kuningan juga mungkin. Terkait dengan kebutuhan air itu yang prioritas. Iya. Ya. Jadi kalau kita bagaimana upaya kita bisa meningkatkan produksi atau tadi meningkatkan indeks pertanaman dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4 ya. Kita upayakan indeks pertanaman di Kabupaten Kuningan bisa lebih dari 3 ya. Yang faktor utama pendukungnya adalah air. Ya, alhamdulillah tadi. Alhamdulillah Kabupaten Kuningan termasuk kawasan hulu. Kita punya waduk Dharma. Kita punya sumber-sumber mata air yang menyebar. Kami punya juga waduk Kuningan ya, walaupun jaringan irigasinya belum dibangun, tapi lumayan. Nah, waduk Kuningan itu dengan kondisi ya yang airnya hanya di suplasinya ke sungai ya, kita masih bisa memanfaatkan dengan tadi irigasi perpompaan, mengambil pemanisasi, mengambil airnya dari permukaan dari sungai, kita bisa untuk penanaman. Kemarin saja tahun lalu itu ini dengan BBWS, alhamdulillah pada saat di kemarau itu masih ada luasan hampir 500 hektar jagung masih bisa ditanam di wilayah timur. Ya. Berkat adanya bendungan Kuningan. Jadi solusinya dengan tantangan air itu, dengan tantangan kesulitan air itu sebenarnya sudah bisa terpenuhi lah, gitu solusinya sudah ya. Ya, alhamdulillah Kementerian Pertanian juga tidak tinggal diam. Ada bantuan dari Kementerian Pertanian. Tahun lalu kami mendapat mesin pompa, pompa air itu sebanyak 566, baik untuk kelompok tani, ada juga di Brigade Alsintan Dinas, ada juga Brigade Alsintannya Kodim 0615. Ya. Oh iya, ada tambahannya mungkin tadi saya belum menyebutkan bahwa untuk ketahanan pangan itu dari jajaran pusat sampai ke daerah itu bukan hanya cuma dari Kementerian Pertanian ke dinas, tetapi juga TNI, Polri itu diperintahkan juga untuk mengawal pendampingan ketahanan pangan. Hanya agak berbeda. Kalau Polri itu untuk jagung, ya, kalau TNI itu untuk padi. Padinya ya padi sawah, padi gogo, sergap, dan lain-lain kalau untuk TNI. Sekarang tambah lagi pengawasan pupuk. Nah, jadi seperti itu. Pak, ya untuk memenuhi target-target itu berarti kolaborasi dilakukan dengan siapa aja tuh Pak? Apa hanya dengan TNI atau Polri yang seperti Bapak sebutkan tadi, atau ada dengan semua sampai ke petani Gapoktan sampai seluruh pupuk Indonesia. Jadi terkait dengan irigasi kita bilang terkait dengan irigasi kita ada dinas PUTR, di situ ada SDA, sumber daya air, 2 SDAP, bidang sumber daya air. Itu kan juga jangan sampai kita fokus penanaman di wilayah tertentu, suplai airnya terkendala seperti itu. Di tataran bawah di Kabupaten Kuningan di level pemerintahan saja kita kerjasama berarti dengan dinas PUTR di bidang di SDA-nya. Kemudian juga di irigasi itu kan ada kewenangan. Ada kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan dari BBWS. Makanya kolaborasinya tadi di pemerintahan sampai BBWS, dinas SDA provinsi, kabupaten. Nah, kemudian tadi TNI, Polri. Nah, kemudian terkait dengan kementerian juga terkait dengan bantuan benih, kita coba dengan Kementerian Pertanian,
Kemudian terkait dengan pupuk, ya, ada pelaksana untuk pupuk, itu Pupuk Indonesia, ada distributor, ada kios-kios, ya. Nah, kemudian ada Gapoktan, ada kelompok tani, gitu. Ada P3 Mitra Cai. Jadi memang harus kolaborasi multi stakeholder untuk bisa membangun sebuah ketahanan pangan di wilayah. Tidak bisa berjalan sendiri, dinas ketahanan pangan sendiri, gitu. Kita juga tidak bisa berjalan sendiri. Kami di dinas ada bidang tanaman pangannya, ada bidang penyuluhannya, di lapangan ada UPTD, ada balai penyuluh pertanian, ya, dengan lapangan PPL. Sekarang saja dengan PPL yang ada itu sudah ditarget kinerja yang sangat ketat. Nah, jadi di breakdown tadi dari 75.000 hektar itu sudah dipilar pecah-pecah kecamatan sesuai dengan luas fokus sawah tentunya. Itu berapa targetnya sampai ke desa, dan desa itu pembebanannya ya dipegang oleh penyuluh pertanian PPL. Gitu. Jadi PPL itu setiap hari itu ya harus mantau, harus melaporkan ke aplikasi, ya. Kemudian harus dibuktikan dengan foto, open kamera, seperti itu. Ngomong-ngomong soal pupuk, di beberapa daerah kadang ada apa sih istilahnya, yang ada mungkin kelangkaan atau mungkin kesulitan petani. Kalau di Kuningan sendiri ada kendala seperti itu atau sudah bisa terpenuhi, Pak? Alhamdulillah. Jadi kalau untuk pupuk itu sebetulnya ini yang harus diklarifikasi. Kalau disebut kelangkaan itu sebetulnya enggak ya. Tapi kalau misalkan penebusan ke kios yang jauh, iya mungkin. Karena begini prosesnya. Pada saat penentuan alokasi pupuk itu sudah teman-teman di lapangan penyuluh itu sudah input. Kebutuhannya seperti apa gitu ya? Ada petugas input RDKK ya. Nah, admin ya. Ada admin RDKK. Nah, input di aplikasi RDKK. Nah, itu sudah di input itu by name by address, misalkan Bapak A punya garapannya apa, komoditasnya apa, ya, luasannya berapa, gitu, berapa kali dia tanam, gitu. Nah, itu sudah didata semua, dihitung dengan jumlah kebutuhan pupuk, itu. Nah, setelah di-input dan itu update terus di RDKK juga diupdate, apalagi sekarang dengan perubahan permentan baru, ada komoditas baru ya, yang masuk mendapatkan subsidi yang tadinya tidak mendapat subsidi pupuk, sekarang menjadi dapat subsidi pupuk, update lagi. Contohnya misalkan ubi kayu, ya. Nah, itu ya diupdate lagi. Jadi, nah, setelah diupdate di RDKK, setelah diinput di RDKK, dapatlah alokasi pupuk di aplikasi e-alokasi. Dan kami sudah berikan informasi itu sampai ke penyuluh lapangan, UPTD, BPP, ya, kios juga sudah ada. Jadi seseorang itu dia punya alokasi berapa sih pupuknya untuk ureanya, berapa untuk NPK-nya. Nah, malah kalau kita melihat dari alokasi pupuk yang ada di Kabupaten Kuningan, serapannya itu tidak 100%, malah di bawah itu. Ya. Nah, jadi apa artinya? Artinya pupuk itu ada. Cuma tadi kendalanya apakah satu, penebusannya lama, apa jauh. Kedua, petani tidak bisa menebus pupuk, misalkan alokasinya misalkan 300 kilo, dia baru ternyata menebus hanya 200 karena ketersediaan uangnya seperti itu. Kita memang belum mensurvei sampai ke sana. Tetapi ada juga yang kenapa petani tidak menebus sesuai dengan alokasi pupuk, karena dia sudah sudah mempraktekkan atau sudah memanfaatkan pupuk-pupuk organik. Walaupun sekarang juga pupuk organik menjadi bagian dari subsidi, jadi sudah mendapat alokasi
pemerintah sudah memberikan subsidi untuk pupuk organik dan masyarakat juga dapat kuota atau alokasi itu. Misalnya saya yang petani ya, petani dia dapat itu alokasinya teh pupuk urea, NPK sama pupuk organik. Dan itu harus ditebus, harus diambil. Nah, kenapa sampai tahun ini memang pupuk organik juga diberikan subsidi agar masyarakat atau petani kembali ke pertanian yang ramah lingkungan, organik. Jadi jangan sampai tanah selalu kasih bahan kimia gitu ya, dicekokin terus-terusan oleh bahan kimia sehingga tanah makin rusak. Ayo kita kembali ke pupuk organik. Jadi seperti itu. Pak, di beberapa daerah juga kadang ada permasalahan luas lahan pertanian yang berkurang karena mungkin dipakai perumahan atau dipakai untuk hal lain. Apakah di Kuningan juga terjadi seperti itu juga, Pak? Jadi kalau disebutkan bahwa disebut alih fungsi, sebetulnya di pola ruang itu sudah jelas. Di dalam pola ruang RT RW maupun di RDTR itu semua ruang itu sudah dikenakan pola ruangnya apa, fungsinya dia apa, untuk permukiman kah, untuk sawah kah, untuk perdagangan jasa kah, atau untuk wilayah tadi pangan pertanian kan juga ada macam-macam, ada perkebunan, hutanan dan lain-lain. Jadi sudah sudah pola ruang itu sudah khas tertentu. Tetapi tadi mungkin ya secara existing itu adalah sawah, tetapi secara pola ruangnya itu sudah untuk peruntukannya adalah untuk pemukiman. Itu tidak disebut alih fungsi, bukan. Itu bukan disebut sebagai alih fungsi karena memang dia ruangnya diperuntukkan untuk pemukiman, tetapi memang existingnya masih sawah gitu. Nah, terkait itu memang sangat menarik. Jadi apakah tadi gara-gara alih fungsi, sebetulnya kita yang membatasi. Ya, jadi di area atau kawasan pertanian itu ada status, ada LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, itu tidak boleh dialih fungsi untuk apapun. Saklek udah saklek. Kalau pakai slogan mah LP2B harga mati. Kemudian di level yang kedua itu ada LSD, lahan sawah dilindungi. Kalau ini bisa diajukan perubahan atau penggunaan ruang lainnya, tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari menteri. Nah, kemudian di area pertanian yang tidak berstatus LP2B maupun LSD, kalau itu baru kajian bagi indikasi arahan zonasinya seperti apa. Jadi kalau dibilang adanya alih fungsi, ya kalau saya sampaikan semua kabupaten kota juga tidak menutup kemungkinan ada perubahan penggunaan areal. Ya, tetapi apakah tadi sporadis, apakah tidak, gitu. Nah, karena secara sunatullah memang lahan itu kan segitu-gitunya. Makanya kan ada pesan atau moto, lahan tidak pernah bertambah. Ya betul kan? Betul. Nah, manfaatkan dengan cermat atau manfaatkan dengan rencanakan dengan cermat, manfaatkan dengan hemat, kendalikan dengan tepat. Makanya kan gitu. Nah, sehingga tadi luas pertanian apakah akan berubah, akan menurun? Iya. Dan kabupaten semua juga sama seperti itu. Setiap kabupaten akan sama, akan ada pengurangan areal pertanian dari tahun ke tahun. Nah, itu sudah dalam koridor dalam RT RW kan sudah dirancang. Jadi dalam perhitungan RT RW itu sudah dihitung 20 tahun yang akan datang itu jumlah penduduk Kuningan itu sudah berapa. Otomatis jika penduduk Kuningan bertambah, apa coba yang bertambah? Tempat tinggal harus bertambah. Kalau tempat tinggal bertambah, ngambil dari mana? Ya ngambil dari lahan pertanian. Ya, makanya di lahan pertanian itu sudah dirancang mana kawasan-kawasan tumbuh untuk pemukimannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi
terkait dengan alih fungsi, menurunnya luasan, betul. Ya, dan tidak akan mungkin pemerintah manapun bisa menahan untuk itu. Saya pernah mengadakan iseng-iseng mengadakan pertanyaan pada saat saya ngadain acara pertemuan kebetulan. Saya tanya kepada orang-orang yang memang dia madhab yang tidak mau ada alih fungsi. Saya tanya di sini pada saat sebuah acara, saya tanya di sini siapa yang tidak setuju atau siapa yang setuju lahan pertanian tidak boleh dialih fungsi? Dia ngacung dengan sangat pedenya. Dia ngacung, saya setuju area pertanian tidak boleh dialih fungsi. Pertanyaan saya berikutnya adalah gini, Bapak punya anak? Iya. Jika Bapak punya anak dan anak Bapak sudah berkeluarga, perlu rumah? Perlu. Apakah tinggalnya masih dengan Bapak? Enggak. Harus punya rumah kan? Masalahnya rumah itu dibangun di mana? Di tengah hutan? Kan enggak. Iya betul. Iya kan, jadi perubahannya ya pemukiman akan semakin bertambah karena tadi kebutuhan rumah. Siapa yang tergerus untuk itu ya area pertanian. Sehingga upayanya adalah kalau kita manfaatkan dengan hemat, dan sekarang kita harus ada teknologi bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dengan lahan yang ada gitu. Yang ada gitu. Jadi gini tadi, kalau dulu cukup bisa satu kali tanam untuk memenuhi seluruh wilayah misalkan, karena sekarang luasannya menyempit berarti harus 2 kali. Nah, nanti ke depan harus 3 kali, ke depan harus 4 kali indeks pertanaman. Nah, kami juga sudah hitung-hitungan berapa batas minimal lahan atau kawasan pertanian, lahan sawah di Kabupaten Kuningan untuk bisa memenuhi pangan seluruh warganya. Ada sampai dihitung seperti itu. Di neraca pangan juga seperti itu sudah ada perhitungan. Ya. Terakhir mungkin Pak Wahyudi, selain tadi Taman Masagi, apa lagi mungkin program yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian? Oh iya, jadi kalau program dinas banyak. Alhamdulillah kami di program 100 hari Pak Bupati, itu ada program-program yang Pak Bupati concern terkait dengan ketahanan pangan pertanian. Satu, Bernas. Bernas. Apa itu Bernas? Itu program akronim kepanjangan dari Benih untuk Rakyat dalam rangka meningkatkan produktivitas. Benih untuk Rakyat meningkatkan produktivitas. Jadi alhamdulillah Pak Bupati menganggarkan untuk 1000 hektar benih padi. Lebih ke benih padi gitu. Benih padi disebarkan ke seluruh, kemudian disebarkan ke petani. Tapi bukan hanya cuma dapat dari situ, kami juga mengajukan dari Kementerian Pertanian dan alhamdulillah dapat 15.000. Jadi benih padi alhamdulillah ya minimal harapan kami itu dalam 1 tahun itu petani pernah mendapat bantuan benih padi gitu dengan konsep Bernas. Kemudian untuk pupuk tadi, nah Pak Bupati juga sudah pada saat beliau turun ke lapangan pada saat dulu Pak Bupati kampanye itu banyak menemukan pertanyaan-pertanyaan atau keluhan dari masyarakat dan petani terkait dengan tadi kesulitan penebusan pupuk, kemudian jarak yang jauh gitu. Karena apa? Karena dari 376 desa itu kios itu tidak ada di semua desa itu. Tidak tersebar di setiap desa. Enggak. Dari 376 itu hanya cuma ada kios itu sebanyak 80. Kios. Kurangnya masih banyak ya. Jadi satu kios itu 376 dibagi 80. 4 ya sekitar ya. Sekitar 4. Iya. 4 malah 5 ya. 376. Jadi satu kios itu bisa melayani itu 4 sampai 5 desa. Nah, itu yang membuat akhirnya
petani itu, aduh beli pupuknya jauh, harus ke kios, yang kiosnya ada. Dan semua kios itu ada di ibu kota kecamatan. Ya, hanya beberapa lah mungkin ada kios yang ada di desa yang mendekati itu. Nah, sehingga Pak Bupati punya program namanya Bank Pupuk. Nah, bantuan Gapoktan untuk penebusan pupuk. Pak Bupati memberikan stimulan senilai 2 juta rupiah untuk 376 Gapoktan. Jadi semua Gapoktan, satu desa kan, satu desa atau satu kelurahan itu harus ada satu Gapoktan. Nah, itu difasilitasi oleh Pak Bupati, diberikan uang stimulan 2 juta kalikan 376. Harapannya apa? Harapannya agar si Gapoktan itu terbiasa akhirnya menjual pupuk dan akhirnya mau menjadi atau ikut menjadi kios penyalur pupuk bersubsidi. Harapannya seperti itu. Jadi nah, dikasih belajar dulu nih kan, semua juga harus belajar ya. Jangan sampai ujuk-ujuk Gapoktan jadi kios nanti dia nggak tahu aturan dan lain-lain gitu. Nah, sehingga dikasih modal dulu untuk awal sebagai penyalur ya, kedepannya mungkin ada Gapoktan yang akhirnya menjadi kios. Nah, seperti itu udah Bank Pupuk. Kemudian Taman Masagi tadi, ya itu 376 desa itu diberi bantuan Taman Masagi tadi, tanam di halaman mitra sinergi jaga inflasi. Apa saja bantuannya? Bantuan polybag, potre, benih, pupuk, ya, pupuk organik. Nah itu bantuannya untuk 376. Di samping itu juga instansi-instansi pemerintah, kelurahan, tadi desa ya, kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, itu juga semua. Kayak contoh hari ini tadi kalau ke halaman kami juga ada Taman Masagi. Kami hari ini tadi sudah panen. Panen apa Pak? Panen pokcoy ya. Ya panen. Ya alhamdulillah. Jadi nggak usah beli pasar ya, kita sudah ada. Itu Taman Masagi. Kenapa Pak Bupati juga berharap terkait dengan Taman Masagi agar tadi pengendalian inflasi terjaga, peningkatan kesejahteraan atau minimal untuk konsumsi keluarga, karena kita melihat bahwa kalau lahan pertanian itu kan tadi terbatas. Ternyata ada lahan pekarangan yang luasnya cukup luas dan belum dioptimalkan untuk budidaya pangan. Apa lahan pekarangan? Nah, jadi di lahan pekarangan Kabupaten Kuningan itu sekitar 30.000 hektar. Jadi kalau misalkan seluruh dibandingkan antara lahan pekarangan halaman dengan sawah itu lebih luas lahan pekarangan. Nah, tapi kurang dioptimalkan. Makanya Pak Bupati mencoba mendorong ayo lahan pertanian itu manfaatkan sejengkal tanah pun untuk budidaya pangan. Minimal satu pohon lah ya. Ya minimal satu pohon ya. Ya kalau pengen konsumsi tidak perlu beli minimal, misalkan satu keluarga punya 5 polybag, 5 pohon cabai misalkan, 2 terong, 2 tomat gitu, itu bisa terpenuhi pangan tadi, sayur-sayuran. Nah, kemudian kami juga ada GPM Padaringan, Gerakan Pangan Murah, ya. Padaringannya penjualan bahan pangan dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan. Nah, kita sasar wilayah-wilayah yang desa rentan pangan. Nah, jadi rentan pangannya bisa karena luas baku sawahnya rendah, bisa karena akses yang jauh. Nah, untuk konsepnya dengan SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nah, jadi kami berikan subsidi harga sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan yang murah ya. Nah, kemudian
lebih murah daripada harga pasar. Masyarakat yang ada di daerah rentan ya. Jadi itu ya. Kemudian terkait dengan strategi tadi irigasi, alhamdulillah kami tahun 2024 juga mendapat fasilitasi atau pembangunan dari Kementerian Irigasi Perpompaan, irigasi perpipaan, ya. Benih tadi juga sudah, pupuk sudah. Nah, kemudian alhamdulillah ketahanan pangan yang digagas oleh Pak Presiden itu ternyata bukan hanya cuma bagaimana mendorong produktivitas hasil pertanian, tetapi harga sudah ya diatur juga oleh pemerintah. Kalau jadi sekarang kan harga gabah kering panen itu sudah ditetapkan harga 6.500 per kilo, dan ini sangat-sangat menguntungkan. Nah, untuk jagung tadi 5.500. Ya, ini upaya pemerintah dalam rangka tadi meningkatkan harkat martabat dan kemudian kesejahteraan petani. Bukan hanya cuma tadi irigasinya dibantu, benihnya dibantu, pupuknya dibantu, tetapi harganya tidak dikendalikan, yakin petani juga akan malas menanam. Dia sudah hasilnya berlimpah, produksinya berlimpah, tapi apa? Tapi tidak ada tidak ada penetapan harga. Akhirnya Pak, harga ditentukan oleh tengkulak. Nah, harga bisa semau tengkulak, harga bisa diturunkan. Kalau ini harga dipatok 6.500 jet, sehingga tadi silahkan petani bisa jual, bukan hanya ke Bulog tadi, bisa keluar asal harganya lebih dari. Kemudian tambahan lagi ya, strateginya lagi adalah Alsintan. Ya. Kami alhamdulillah dapat fasilitasi dari Kementerian Pertanian memberikan bantuan atau bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok-kelompok petani. Untuk apa? Untuk meningkatkan percepatan pengolahan lahan. Otomatis dengan percepatan pengolahan lahan, ya, berat waktu antara panen dengan tanam biasanya kan lama ya, sekarang dipercepat ya. Otomatis apa? Meningkatkan indeks pertanaman ya. Dengan Alsintan meningkatkan indeks pertanaman yang tadinya setahun hanya cuma gara-gara beratnya 2 bulan misalkan, nanam padi awal 3 bulan, 4 bulan misalkan, anggaplah 4 bulan lah dengan pengolahan awal, kemudian 2 bulannya istirahat berat tadi. Kemudian 4 bulan lagi ibaratnya hanya cuma 2 kali. Dengan konsep pengolahan dipercepat ya, maka yang tadinya 2 kali tanam bisa 3 kali tanam, dan ini meningkatkan produksi otomatis. Alhamdulillah Kabupaten Kuningan profitas per hektar itu di angka lebih dari 6 ton per hektar ya. Ada 6,1, 6,2 tergantung wilayah. Ada yang sampai 7. Nah, kami rata-rata di Kabupaten Kuningan itu 6,2 ton per hektar. Jadi bisa dikalikan. Kalau 1 hektar kalikan 6,2 ton, ya berarti dalam 1 hektar itu dapat tadi 6,2 ton. 6,2 ton atau 6 ton saja misalkan kalikan 6.500, dia sudah bisa mendapatkan nominal berapa jika dijual. Nah, jadi itu Mas. Ya. Itu dia Tribuners perbincangan saya dengan Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya siang ini. Terima kasih Tribuners atas perhatiannya. Nantikan kami di acara Government Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.